Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minan nahdiyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa al-khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, para penesepuh wabil khusus yang saya hormati Kiai Haji Ma'mun Fauzi, Wakil Rais Surya MBC NU Kedundung, Kiai Haji Imam Syafi'i MD, Wakil Ketua Tanfidhiyah Kecamatan Kedundung, Kiai Rusdi Abdul Khalik selaku Sekretaris Tanfidhiyah MBC NU Kedundung, Kiai Haji Ismail Romli Rais Syuriah, Pengurus Ranting NU Bajra Sokah, Kiai Mustafa Abu Siri, Khatib Syuriah, Pengurus Ranting NU Bajra Sokah, Kiai Anwar Asmawi Zainal Alim, Ketua Tanfidhiyah, Mustain Ishak, Ketua PR GB Ansor Bajra Sokah, sahabat Lora Khairuddin MZ selaku Ketua PAC GB Ansor, dan yang saya banggakan Sohibul Hajjah yang pertama Bapak Markanji selaku Ketua anggota DPRD Kabupaten Sampang, dan juga kepada Kepala Desa Bapak Hermansyah SH. Semoga malam hari ini kediaman beliau ini yang ditempati acara majelis zikir ini penuh barokah. Semoga jabatannya terus bisa menghantarkan Bajra Sokah dan Kabupaten Sampang menjadi kabupaten terbaik se-Jawa Timur. Saya tadi lewat alhamdulillah dari Bangkalan, daerah Galis menuju Bajra Sokah ini. Saya melihat Sampang ini perubahannya luar biasa. Kalau dulu banyak lubang-lubang di jalan, sekarang jalannya mulus-mulus kayak pipinya ibu-ibu ini. Dan ini perlu dilanjutkan, dan ini perlu dipertahankan, dan ini perlu untuk diperjuangkan bersama. Karena saya yakin ini adalah demi kebaikan masyarakat Sampang pada umumnya, dan masyarakat Kedundung dan Bajra Sokah pada khususnya. Tadi saya dalam perjalanan itu agak sedikit ada kemacetan karena bersamaan dengan rombongan haji Madura pulang dari ibadah haji. Kalau berbicara Madura itu tidak ada habisnya pokoknya. Sampai kalau cerita haji itu cerita yang paling menarik ya cuma jamaah haji dari Madura. Ada cerita kapan hari ketika haji, itu rombongan Jawa dan Madura jadi satu di ruangan. Tiba-tiba ketika di hotel itu, Makkah yang begitu panas itu AC-nya mati. Bayangkan panasnya bagaimana. Lah kebetulan ketua kamarnya orang Madura. Alhamdulillah ternyata ditelisi orang Sampang, entah Kedundung, entah Ketapang, saya tidak tahu. Namanya Mat Halil. Mohon maaf saya lupa menyebut sahabat saya dulu. Ini artis kita, tepuk tangan, Mat Tumbuk. Nanti saya akan cerita tentang beliau di akhir. Pokoknya malam ini superstarsnya adalah beliau, saya hanya pemain cadangan. Kembali ke ceritanya Mat Halil tadi. Ketika AC-nya mati, kamar itu panas, satu rombongan itu nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya karena orang Madura itu berani dulu. Pinter belakangan. Akhirnya dia mencari petugas hotel itu dan ketemu.
Ditariknya itu yang namanya apa ini, petugas hotel itu, kemudian ditunjuknya yang namanya AC itu. Dia nggak tahu bahasanya AC. Ditanya sama orang Arabnya ini, Ishfi ya haj, ada apa bahasanya itu? Ditunjuk yang namanya AC itu, hada. Dia nggak tahu bahasanya mati. Dia bilang begini, karena dia pernah ngaji, pernah ikut Ansor, dia bilang, hada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata orang Arabnya paham. Oh, adanya AC-nya mati. Akhirnya dibetulkan oleh petugas Arabnya. Besoknya, ketika dia sudah paham bahwa ilmu dari pondok itu manfaat, besoknya dia pede naik dari Madinah ke Masjidin Nabawi naik taksi. Karena dia tidak bisa bahasa Arab, dia menawar itu dengan hanya tangan saja. Berapa? Dia cuma tanya, Bikam, dia cuma tanya menghantarkan begini, oh 5 real. Akhirnya sopirnya yang orang Badui, orang kaku, orang kasar dari Arab itu mempersilahkan namanya Mat Khalil ini naik ke mobil. Dia bingung, karena kalau di Arab itu memberhentikannya bagaimana? Kiri-kiri, loh sopirnya nggak tahu, sudah yang satu nggak bisa bahasa Arab, sopirnya nggak bisa bahasa Madura. Tapi dia karena tahu bahwa orang Arab itu tahu Al-Quran, dia akhirnya begini, ketika sampai hotel, ketika sampai Masjidin Nabawi, dia bilang begini, ditepuknya pundaknya sopir itu sambil bilang, Shadaqallahul adzim. Dan sopirnya ngerti, berhenti di situ. Makanya orang Madura itu terkenal, orang yang jenius di atas rata-rata. Coba lihat di daerah saya, itu ketika pemerintah melarang yang namanya toko Madura buka 24 jam, dia tulis buka 25 jam. Artinya apa? Dia tidak melanggar peraturan pemerintah, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia tetap taat. Lah, kembali ke Mat Khalil tadi. Habis sholat subuh, kebiasaan orang Madura itu kalau nggak ngopi yang ngaji. Dia tanya sama temannya, mohon maaf bahasa Arabnya ngaji apa, ngopi itu apa? Kohwa. Akhirnya dia berangkat ke Mat'am. Mat'am itu kafe di sana. Orang Madura ngopi, tempatnya orang Arab, yang melayani orang Arab itu baru rekor itu. Biasanya kita melayani orang Arab yang melayani orang Madura. Dia langsung bilang begini, kohwa, kaya gitu. Kalau orang Arabnya tanya, orang kalau di sana itu ada kopi panas, kopi jahe, kopi apa madu. Dia tanya, es kohwa, kopi macam apa? Ketika kemudian dia tahu dia ingin kopi panas, dia mikir, apa ya panas itu kira-kira? Oh, neraka jahanam itu kan panas. Akhirnya dia bilang begini, kohwa jahannam. Kohwa jahannam. Loh. Akhirnya orang Arabnya tahu bahwa dia ingin namanya kohwa, kopi panas. Lah, ditanya lagi, Bikam, berapa kamu inginkan? 2 gelas, 3 gelas? Dia pengen karena tadi itu sangat ngantuk, dia cukup 1 gelas, dia pengen 2 gelas. Lah, habis ketika dia sholat subuh, dia tahu bahwa subuh itu kalau sholat usolli fardhu subhi rakaat ini, dia bilang begini, kohwa jahannam rakaataini. Rakaataini dijawab oleh yang punya apa ini kafe, lillahi ta'ala. Dan alhamdulillah gara-gara itu kohwa jahannam rakaataini, Mat Khalil ini dapat kopi gratis karena gara-gara tidak tahu bahasa Arab pakai bahasa Al-Quran. Suatu saat saya teringat, kata dilihat Banser ini, sahabat ini juga Banser, sahabat Matumbu ini Banser, punya lagu tentang Banser. Di Bangkalan itu ada Banser yang luar biasa cinta sama zamannya Gus Dur itu. Gus Dur itu suatu saat datang ke Bangkalan. Ketika datang ke Bangkalan itu ketika tradisinya orang Madura itu yang tidak ada di Jawa, saya akui itu mengajak anaknya untuk acabis, bener ya? Ya, Kak Linto pokoknya. Diajaklah anaknya, namanya Matrawi, ditanya sama Gus Dur gini, siapa namamu? Nama saya Matrawi. Oh, Matrawi. Aslinya namamu bukan Matrawi. Siapa Gus? Muhammad Rawi. Anaknya ditanya lah, anakmu siapa ini? Oh, ini Mat Yunus Gus. Dijawab oleh Gus, oh Muhammad Yunus. Alhamdulillah. Oh,
Mat itu berarti Muhammad, Gus. Iya. Rumahmu di mana? Rumah saya lurus belok kanan, di situ sebelahnya Muhammad Rasa. Loh, Muhammad Rasa itu siapa lagi? Oh, Muhammad Rasa itu bukan orang, Gus. Loh, siapa? Itu bangunan di mana orang ngaji sama sekolah. Oh, madrasah. Jadi dia anggap bahwa madrasah itu kepanjangan dari Muhammad Rasa. Jadi itu ketulusan, bukan kebodohan. Jangan keliru, nggih. Ketulusan itu dan keleguan itu. Jadi bodoh sama lugu itu beda-beda tipis. Gitu. Suatu saat, namanya Mat Khalil ini, itu kan dulu banser. Biasanya main ke PWNU sana, ketemu saya biasanya. Saat itu ketua PWNU-nya dulu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Orang Madura itu pokoknya sama Kiai cintanya setengah mati. Kalau ciri orang Madura itu satu, cinta istrinya, cinta Kiai. Benar apa tidak? Lah suatu saat dia datang lapor sama Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum, almaghfurlah. Ditanya, "Cong, datang sama siapa?" Dia itu jawab bingung, "Saya datang bersatu, Kiai." Bersatu dengan siapa? Bersatu, Kiai. Maksudnya sendirian itu dia tidak tahu, dia jawab bersatu. Kemudian karena kebetulan namanya Matrawi tadi, datang ke Kiai, "Nah, Cong, kebetulan karena saya tadi rokok saya habis, tolong belikan rokok ya, Cong." "Siap, Kiai." Malam-malam itu. Akhirnya karena seorang banser, seorang ansor, dia keluar cari namanya rokok. Rokok apa, Kiai? Rokok Surya 16. Surya 16. Dicarilah kemana-mana di Surabaya itu Surya 16, nggak ada yang buka. Tapi karena otak Maduranya itu encer, dia tahu. Dia beli rokok Surya 12, tambah eceran 4. Tambah eceran 4. Datang ke Kiai. "Kiai, ini rokoknya." "Loh, Cok, tadi saya pesan apa?" "Surya 16, Kiai." "Ini apa?" "Loh, sebenarnya ini tidak tahu apa. Ini berapa?" "Sudah 12, tambah 4 berapa?" 16. "Ya betul kamu, Cok." Jadi ketika berbicara NU itu kalau orang Madura itu sudah di atas rata-rata. Makanya berbahagialah dengan jadi orang Madura. Saya kasih bocoran sedikit. Indonesia ini tanpa Madura itu mungkin tidak ada. Enggak percaya. Dulu namanya konsep Nusantara, PBNU ini namanya, Pemuda Bumi Nusantara. Yang bikin istilah Nusantara itu dari mana? Majapahit. Majapahit itu yang dirikan siapa? Namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya itu terdesak lari dari Singosari, Malang ke Sumenep. Diterima oleh Arya Wiraraja, Raden Arya Wiraraja. Kemudian dibantu oleh pasukannya inilah nanti yang akan membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Mojokerto. Dan kemudian pasukan yang berada di sekeliling Raden Wijaya ini yang dibawa dari Madura ini, itulah nanti yang menjadi embrio pasukan bukan, kalau sekarang jenengan tahu 1 Juli itu hari apa? Hari Bayangkara. Pengawal raja itu dulu disebut pasukan Bayangkara. Loh, itu dulu orang Madura semua. Dan seandainya Majapahit ini tidak berdiri karena bantuan orang Madura, maka yang namanya Nusantara tidak pernah dipersatukan. Kalau Nusantara tidak pernah ada, maka Indonesia tidak pernah ada. Maka dengan itu bahwa tanpa Madura NKRI tidak mungkin ada. Dan Nahdlatul Ulama tanpa restu dari seorang ulama paling top di Nusantara saat itu namanya Syekhona Khalil, maka Nahdlatul Ulama tidak pernah akan berdiri karena atas isyarah dan atas izin Maha Guru namanya Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, maka Nahdlatul Ulama tidak akan berdiri. Tanpa Nahdlatul Ulama maka NKRI tidak mungkin berdiri. Maka itu juga jasa orang-orang dan kiai-kiai dari Madura. Jadi panjenengan harus bersyukur jadi orang Madura. Makanya orang Madura itu adalah orang yang paling ulet sedunia.
Sampai tanya kemanapun, di ujung belahan, saya alhamdulillah pernah kuliah di luar negeri. Saya pernah ke Cape Town, Afrika Selatan. Di sana ada kampung Madura. Jenengan kalau belajar nanti ke Australia, itu di Sydney, di Canberra, itu penuh dengan orang Madura. Kalau panjenengan ke Arab, separuh yang jualan kurma itu orang Madura. Apalagi ke Ampel itu full Madura. Jadi Madura itu menaklukkan dunia. Jadi mohon maaf, pengakuan saya ketemu orang Madura itu adalah gambaran bagaimana orang-orang yang satu tahan uji, yang kedua adalah orang yang tidak pernah lupa terhadap jati diri dan kehormatan itu di atas segala-galanya. Maka menjadi Madura jangan menjadikan beban. Jadi Madura adalah kebanggaan dan itulah adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, itu iklan saja. Lah, malam hari ini saya akan bercerita satu momen. Kira-kira 176 tahun yang lalu pada malam yang sama. Tanggal 9 Mei, tanggal 9 Juli, mohon maaf. 9 Juli 1829. Di sebuah daerah, sekarang wilayahnya masuk Semarang. Ketika ada seorang panglima perang, ketika ada seorang kiai namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran siapa? Bukan Diponorogo ya, Diponegoro. Pada malam ini, pada malam yang sama, tanggalnya juga sama, beliau terdesak diserang oleh pasukan Belanda. Di depan adalah pasukan Belanda yang sudah bersorak ria karena musuh utama pasukan Belanda dalam perang Jawa dari mulai tahun 1825 sampai 1830 itu adalah Pangeran Diponegoro. Terdesak, tinggal hanya 50 orang. Kayak nyenengan ini tinggal 50 orang saya kira. Yang lari kan lari, sudah pulang ke rumahnya. Yang sisa tinggal 50 orang. Di belakang itu adalah namanya danau atau rawa pening namanya. Di depan Belanda yang sudah dekat dan mau menghabisi namanya prajuritnya Pangeran Diponegoro. Betapa ketika Pangeran Diponegoro ini adalah seorang santri, beliau tidak kehilangan kepercayaan diri dan ketakutan begitu rupa. Apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro? Dia kemudian bermunajat berdiri menghadap langit dan melantunkan satu bait qasidah dari kitab Al-Burdah berbunyi begini, wiqayatullahi aghnatan mudha'afatin minat turuki wa minal an'alim minal fitami minal utumi. Wahai Allah, perlindunganmu itu adalah luar biasa di atas benteng-benteng yang tinggi dan baju-baju besi yang begitu kokoh. Saat itulah beliau bertawassul kepada Kanjeng Nabi melalui sholat burda itu. Tiba-tiba dia seakan-akan mendapatkan isyarah dari langit, mendapatkan ilham dari Allah bahwa pasukanmu ke atas air berjalan bergandengan tangan. Akhirnya Pangeran Diponegoro langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Pangeran Diponegoro membawa pasukannya bergandengan tangan lari di atas namanya air tanpa ada satupun yang tenggelam. Belanda terperanjak, Belanda saat itu terperangah. Oh, kok ada orang bisa berjalan di atas air? Mereka akhirnya menerjang tanpa tawasul, juga bukan orang Islam, akhirnya tenggelam beserta kuda-kudanya. Di antara 50 orang ini nanti ada seorang kiai namanya Kiai Abdus Salam. Orang ketujuh dalam barisan Pangeran Diponegoro bergandengan tangan. Kiai Abdus Salam ini nanti pergi, diperintahkan Pangeran Diponegoro pergi ke Jombang. Kiai Abdus Salam ini nanti punya posko khusus mendidik kader jumlahnya 25. Bikin pondoknya disebut Pondok Selawe karena jumlahnya 25. Kalau bahasa Maduranya kalau nggak salah segemi. Benar ya? Ya sebentar lagi saya jadi orang Madura karena sudah mulai paham bahasanya. Saat kemudian dia bikin pondok 25 itu, Belanda tahu. Belanda dengar bahwa ini adalah sisa laskar Pangeran Diponegoro. Diseponglah, diserbulah pondok ini. Pas saat itu sedang sholawatan, pas saat itu sedang baca burda. Belanda masuk menyerang,
masuk ke pondoknya, masuk ke musolanya, pakai kuda beserta seragamnya, pakai sepatunya dipakai semua. Saat itu Kiai Abdus Salam saking marahnya, karena saat itu sedang mahalul qiyam, dia akhirnya menggebrak meja di depannya sambil bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, digebrak meja itu. Belanda karena haibahnya seorang kiai dan seorang panglima perang saat itu dan barokahnya sholawat, maka Belanda itu terkejut, terjengkang, mati beserta kudanya, beserta pasukannya. Kiai Abdus Salam ini nanti dikenal dengan nama Kiai Sihah. Kiai Sihah ini nanti punya anak perempuan dua. Satu namanya Bunyai Layinah, satu adiknya lagi namanya Bunyailah Fatimah. Bunyai Layinah nanti dinikahkan dengan santrinya yang di antara 25 itu namanya Kiai Usman. Kiai Usman nanti punya anak namanya Asy'ari. Asy'ari nanti punya anak namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bunyai Fatimah dinikahkan dengan seorang muridnya namanya Kiai Abdullah Said. Kiai Abdul Said nanti punya anak namanya Hasbullah. Hasbullah nanti punya anak namanya Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Siapa ini? Orang yang dulu punya peran dalam pertempuran Pangeran Diponegoro. Anaknya menjadi penerusnya. Maka saya yakin kalau panjenengan khidmah jadi ansor, jadi banser, anaknya nanti akan jadi orang hebat, melampaui panjenengan semua. Saya lanjutkan hubungannya dengan namanya sholawatan dan madrasah apa itu MDS ini, Majelis Zikir dan Sholawat. Apa hubungannya? Nanti namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini belajar ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pergi ke Mekah. Tahun 1918 ketika Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini mau pulang ke Indonesia, mohon maaf, dia diajari hadroh. Diajari hadroh. Diajari, kalau bahasa Jawanya namanya terbang. Ketika dia diajari gurunya namanya Al-Imam Said Ahmad Zaini Dahlan, terbangan ini, hadroh ini, dia datang ke Mekah. Dia hadir di depan Ka'bah, sholat 2 rakaat di depannya. Setelah itu dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, seandainya ilmu saya tentang sholawat ini, hadroh ini, engkau ristui, engkau izinkan, saya bawa ke Indonesia, saya bawa ke negeri saya, tunjukkan isyarahmu. Maka setelah itu beliau mengangkat yang namanya terbang ini, dilempar ke atas, di atas Ka'bah. Namanya terbang yang berat ini, itu tiba-tiba berhenti dan berputar seakan-akan tawaf di atas Ka'bah. Dan tidak hanya cukup itu, terbang ini kemudian berbunyi seakan-akan dipukul oleh orang banyak dan disaksikan oleh para hadirin, para pendatang, para hujjaj, para mu'tamirin yang ada di Mekah saat itu. Maka hadroh ini dibawa ke Indonesia. Hadroh ini dibawa ke Indonesia dan kemudian dihidupkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdirilah Jam'iyah Hadroh bersama muridnya yang namanya Kiai Abdul Rahim. Ini matombok meskipun viral, saya yakin cerita ini tidak tahu. Ketika kemudian 1918 itu hadroh berdiri muncul, kelompok-kelompok hadroh ini muncul di Surabaya dan sekitarnya. Maka strategi Kiai Abdul Wahab Hasbullah, hadroh atau namanya Banjarian Izharian saat itu dipakai untuk menutupi kegiatan ulama ketika sedang rapat. Maka tahun 1924 dan juga 1926 ketika di rumah beliau di Kertopaten, ketika tanggal 26 Januari 31 Januari 1926, kiai-kiai sedang sidang di dalam rumah itu, kelompok hadroh sedang melakukan majelis sholawat di depan rumah Mbah Wahab Hasbullah. Kenapa bisa begitu? Supaya Belanda yang berpatroli, supaya Kapten Belanda yang riwariwi dengan pasukannya itu tidak tahu bahwa di dalam rumah itu namanya kiai-kiai sedang bersidang, sedang melaksanakan sebuah diskusi pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi hadroh itu lebih awal berdiri daripada NU itu sendiri. Maka kalau di sini hadroh dan majelis sholawat itu begitu luar biasa, saya yakin ini juga sanad juga dari para pendiri ketika NU didirikan. Terus apalagi?
Kemudian hubungannya dengan Madura apa? Hubungannya dengan Madura bahwa para penderek, para pengikut, para pendamping, para kiai itu rata-rata adalah para santri, dan itu kebanyakan dulu santrinya Mbah Khalil Bangkalan semua. Jadi pendiri NU itu kalau bisa disimpulkan, itu rata-rata adalah satu, santrinya Syekhona Khalil Bangkalan, yang kedua adalah alumni Mekah yang kemudian ingin memerdekakan Republik Indonesia. Tapi dengan cara apa? Dengan cara perlawanan budaya. Makanya dengan lihat, kalau di Arab, coba lihat di Arab, itu ulama-ulama itu lahir di kota besar. Ulama-ulama itu lahir di kota-kota yang itu dekat dengan pemerintahan. Imam Jalaluddin As-Suyuti di Damaskus, Imam Imam Bukhari itu di Bukhara, kemudian pindah ke Baghdad. Imam Imam Ghazali berada di Baghdad dan juga di Mesir. Kan kemudian itu semua gambaran bahwa ulama-ulama saat di Timur Tengah itu selalu di kota-kota. Lah, bedanya dengan NU, bedanya dengan Jawa dan Madura terbalik. Justru ulama itu mendirikan yang namanya pondok-pondok itu di desa-desa. Majelis-majelis hadroh itu di desa-desa. Coba bayangkan, Majelis At-Taufik itu bukan di Kabupaten Sampang, tapi di Karangpenang. Kenapa bisa terkenal? Kenapa kemudian figurnya bukan orang yang ganteng kayak Gus Azmi, tapi beliau namanya Ahmad Tumbuk. Tapi karena Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki, meskipun dari Karangpenang yang begitu dalam, sekarang pindah ke Robatal, tapi kalau Allah menginginkan, maka suara dakwah itu bisa didengar di mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan begitu pula hari ini, ketika dengan berada di Bajra Soka ini, mungkin desanya jauh dari permukiman, dari kota. Mungkin dengan menganggap bahwa Bajra Soka ketinggalan, tidak. Bajra Soka ini saya yakin itu adalah daerah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau di Jawa itu, saya kalau dengar kata Bajra Soka itu ingat namanya Braja Musti. Tahu Braja Musti? Tidak tahu. Itu ilmu kesaktian tingkat tinggi. Itu ilmu bisa menghilang. Maka saya yakin orang Bajra Soka ini orang-orang yang sakti semua. Bisa hilang tidak balik lagi. Jadi jenengan banggalah jadi orang Bajra Soka. Apalagi memiliki pemimpin diantaranya adalah beliau kepala desa yang kita cintai, Haji Hermansyah, sarjana hukum. Dan ini orang yang selalu menunduk. Ini ibaratnya padi. Tahu padi? Pak jenengan kok ketika saya bilang padi kok tersenyum bahagia, itu apa maksudnya? Saya yakin ini ada istilahnya, saya yakin bahasa kalbu kita sudah sama, yang sudah berjalan baik, ayo kita teruskan terus sampai hasil. Sepakat? Ya, untuk Sampang ikut komandonya Bapak Kepala Desa. Ya. Sepakat? Oh, paham, kalau sudah paham nggak usah diteruskan lagi. Saya cerita tentang beliau sekarang. Beliau ini dulu bukan siapa-siapa. Jangan anggap bahwa beliau ini tidak dipilih oleh Allah. Meskipun secara wajah kalah dengan Gus Azmi, kalah dengan namanya Mustafa Atef dari Mesir, tapi beliau ini salah satu saya anggap munsid paling orisinil seantero Nusantara. Tepuk tangan untuk beliau. Dari Madura yang dulunya, mohon maaf, kata beliau pernah cerita ke saya, beliau hanya seorang dulu musikus jalanan, artis jalanan. Bahasa kerennya itu pengamen lah. Dulu dia menghibur orang demi recehan, mungkin dipandang sebelah mata, tapi kalau Allah mengendaki dan memilih dia, maka jalan beliau untuk memakmurkan dan mensuarakan sholawat sekarang tersebar kemana-mana. Viewernya sudah jutaan. Saya yakin beliau ini adalah idola anak-anak hari ini. Dari beliau harinya muncul orang-orang di Jawa Timur yang dulu tidak pede jadi munsyid, namanya Gus Rocky, teman beliau, itu buta, sekarang berani tampil. Kalau Mat Tumbuk saja yang begitu, yang wajahnya nggak glowing, saya juga berani.
Kemarin yang namanya, mohon maaf, ada namanya azam. Azam itu anak kecil buta, ketika 1 abad yang membaca sholat asgil itu orang datang dari desa terpencil. Salah satu yang kemudian saat saya tanya, siapa nak idolamu? Idola saya orang Madura namanya Mat Tumbuk. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, saya tidak tahu Tumbuk itu dari mana, tapi saya yakin itu namanya juga Muhammad, karena Mat itu mesti temannya Mat Rasa tadi loh. Nah, sahabat-sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kalau ke Madura itu sebenarnya belajar. Saya bukan mengajari jenengan, saya itu belajar dari banyak ketulusan di Madura. Saya ingin bercerita suatu cerita dari guru saya. Ini tentang seorang pencinta sholawat. Ada seorang nenek di daerah Sumeneb, seorang penjual bunga, namanya bunga cempaka. Bunga cempaka itu dia kumpulkan dari hutan, kemudian dia jual ke pasar. Setiap kali setelah dia jual ke pasar, dia itu selalu akan pergi ke masjid Jami Sumeneb itu di Astatinggi itu. Di situ dia selalu akan beristirahat sama merenggangkan tubuhnya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan. Ketika sholat duhur dia sholat di situ. Tapi ada sesuatu yang kemudian menarik, apa? Setelah sholat duhur itu dia selalu kemudian keluar ke masjid, memunguti 1 lembar daun demi lembar daun sampai bersih, diambili satu-satu sampai bersih. Sehingga kadang-kadang sampai kolong-kolong masjid, sampai jalan-jalan di pinggir itu diambili. Besoknya juga begitu. Dia datang ke masjid, setelah sholat dia ambili yang namanya daun itu sampai bersih. Ketika melihat apa ini perbuatan nenek yang tua itu, para takmir masjid, pengurus takmir masjid dan kiai yang ada di situ itu kasihan loh, kasihan itu nenek ngambili apa berat itu, mengambil 1 demi 1 itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Akhirnya keesokan harinya namanya pengurus takmir bersepakat untuk membersihkan daun-daun itu ketika nenek ini sedang sholat. Ketika sholat sudah selesai, nenek ini kemudian melihat halaman masjid yang begitu bersih. Halaman masjid begitu bersih itu, nenek itu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, menangis dengan keras. Akhirnya para takmir masjid ini pengurusnya datang, wahai nenek kenapa sampai nangis? Sampai kenapa menyapu halaman masjid sehingga jadi bersih? Loh nek, kami ini kasihan sama jenengan, kasihan ketika jenengan membungkuk-bungkuk ngambili 1 demi 1 yang namanya apa itu daun-daun ini. Kalau sampai mau mengasihi saya, biarkan masjid ini halamannya penuh dengan daun. Kenapa nek? Saya hanya boleh bercerita kepada panjenengan kiai, tapi tidak yang lain. Tapi tolong, nanti cerita ini tolong jangan sampaikan sebelum saya mati. Nenek itu akhirnya bercerita kepada seorang kiai, kiai ini bercerita kepada saya. Kenapa nek jenengan memunguti sampah apa daun demi daun itu? Nenek itu kemudian bercerita, Pak Kiai, saya ini orang miskin, saya ini orang bodoh, saya ini sholat saya sederhana, amal saya mungkin banyak salahnya, tapi setiap kali saya kemudian keluar dari masjid, setiap lembar daun yang saya pungut itu saya bacakan sholawat demi 1. Sholawat itu saya panjatkan 1 demi 1 ketika saya mengambil yang namanya daun itu. Semoga saya nanti ketika meninggal dunia, ketika saya dipanggil oleh Allah, ketika saya nanti menghadap rahmatullah, Kanjeng Nabi datang menghampiri saya dan menyelamatkan saya dari siksa kubur. Apa hari ini hubungannya dengan panjenengan, dengan Mat Tumbuk, PBNU dan panjenengan yang hadir di sini? Mungkin panjenengan tidak sadar, ketika bersolawat itu malaikat, ketika bersolawat itu semua bumi menyaksikan panjenengan. Kanan kiri ini akan menjadi saksi bahwa panjenengan ada cinta, ada rindu, ada kecintaan yang luar biasa kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya, meskipun saya dari PWNU, saya dari Sidoarjo, melalang buana kemana-mana, kalau dibandingkan dengan beliau, namanya Al-Karim Ibnul Karim, Mat Tumbuk ini, saya mungkin tidak ada apa-apanya. Mungkin saya berpesan kepada beliau, kalau nanti Nabi
ketika nanti Sayyidina Muhammad, ketika nanti junjungan kita memanggil beliau, jangan lupakan kami, panggillah kami, dan saksikanlah kami beserta sahabat-sahabat ini, bahwa kami adalah bagian dari orang-orang yang selalu merindukan syafaat beliau kelak. Para sahabat, para ibu, para bapak, hadirin rahimakumullah, malam yang luar biasa ini, pada bulan Muharram. Kenapa Muharram itu menjadi penting? Saya yakin tadi sudah diceritakan. Saya ingin melihat kacamata perspektif Muharram dalam hubungannya dengan sejarahnya Nahdlatul Ulama. Ketika Muharram, Nabi itu pernah berjalan-jalan di Madinah dan menyaksikan orang Yahudi sedang berpuasa. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Lah, ternyata Nabi Musa ini, kalau ketika melihat sejarahnya Muharram dan pengikutnya yang saat itu berpuasa, ada alasan-alasan yang utama, ada alasan yang menarik. Apa alasannya? Nabi Musa ini, para sahabat, adalah Nabi yang disebutkan paling banyak dalam Al-Quran setelah Kanjeng Nabi. Disebutkan berapa kali? Nabi Musa ini disebutkan 136 kali dalam Al-Quran. Setelah itu siapa? Nabi Ibrahim 58 kali. Setelah itu siapa lagi? Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam 54 kali. Setelah itu Nabi siapa? Nabi Hud, Nabi Harun sekitar 45 kali. Jangan baca Al-Quran? Tahu hitungannya? Atau enggak pernah baca sekarang? Jadi kenapa kemudian dihitung 136 kali? Ternyata umat dan problematika masalah-masalah Nabi Musa itu mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Jangan lihat, ini ada urutannya. Urutan Al-Quran itu setelah Al-Fatihah apa? Kenapa kok Al-Baqarah? Kenapa bukan An-Nisa? Karena menurut ulama, musuh utama orang Islam itu adalah orang-orang Yahudi hari ini. Adalah orang-orang Bani Israel hari ini. Kenapa kemudian setelah Al-Baqarah itu surat apa? Ali Imran. Kenapa Ali Imran? Ali Imran ini nanti keluarga yang akan melahirkan Isa alaihissalam. Musuh orang Islam selanjutnya adalah Nasrani. Setelah itu, setelah An-Nisa apa? Setelah Ali Imran apa? An-Nisa. Maka ujiannya umat Islam adalah perempuan. Jadi itu gambaran. Jadi ketika Banser ini kayaknya gagah-gagah begini ya, itu kalau sama istrinya digebrak itu langsung goblok dada itu Banser. Banser ini Masya Allah luar biasa, semangatnya kepada NU itu di mana-mana. Tapi kadang-kadang ya begitulah, semangat mengalahkan ilmu. Ketika Gus Dur pernah jadi presiden, ya itu Banser Malang, rata-rata itu keturunan orang Madura. Yang jadi Banser di Malang itu, sekarang Banser di Malang itu kurang lebih hampir 25.000. Itu orang Banser, rata-rata separuh dari 25.000 keturunan Madura. Suatu saat Gus Dur ketika datang ke Madura, Banser suruh ke PAM, suruh jaga Gus Dur. Lah namanya orang Banser, informasi sering datang terlambat. Ketika pesawatnya Gus Dur sudah mendarat di bandara Malang saat itu namanya Abdurrahman Saleh. Maka Banser yang kemudian ke PAM ini laporan sama ketua PC-nya, lapor komandan, Presiden Abdurrahman Saleh telah mendarat di bandara Abdurrahman Wahid. Jadi karena semangatnya, Banser itu kemudian melaporkan bahwa bandaranya dirubah jadi namanya Gus Dur. Ya mohon maaf, Banser ini saya yakin itu dulu bapak-bapaknya, mbah-mbahnya adalah sisa-sisa Laskar Pangeran Diponegoro yang mungkin masuk ke daerah Sampang ini dan melahirkan Banser-Banser hari ini. Makanya Banser itu menurut Kiai Habib Lutfi bin Yahya, menurut Gus Muafik, menurut Gus Miftah, Gus Kausar dan yang lain-lain itu insya Allah masuk surga duluan. Kenapa bisa masuk surga duluan? Karena guyonannya Banser itu cek lokasi di surga, kalau sudah aman dan lapang, Kiai masuk dulu. Kayak tadi sebelum yang lain salaman kan Banser salaman dulu. Jangan salaman, Kiai sibuk, Kiai sibuk. Dia salaman duluan, itulah hebatnya Banser. Di Sidoarjo sekarang cari mantu itu rata-rata cari yang Banser. Kenapa? Loh, jangankan musuh, NKRI dijaga. Ada tetangga saya itu datang ke rumah saya, Gus, anak saya dilamar Banser Gus. Gimana ini? Terima Bu.
Loh kenapa diterima? Loh NKRI Kiai NU dijaga apalagi anak sampean. Ibunya yakin bahwa Banser itu barokai dan kemudian bisa menjaga anaknya. Anaknya besoknya datang ke rumah saya protes, Gus jenengan kenapa memberi izin ibu saya untuk menerima lamarannya Banser? Kenapa nak? Banser sekarang itu bos, sarungan kemana-mana kayak orang Madura. Loh jangan lihat sarungnya, loh lihat apa Gus? Di balik sarung itu. Dan insya Allah itulah yang membuat dia bahagia nanti. Dan alhamdulillah anaknya sekarang Banser yang mohon maaf dipandang sebelah mata, rokoknya mungkin eceran, karena ketulusan hatinya. Banser itu hari ini punya anak umur 7 tahun sudah hafal 4 juz. Saya kasih cerita, sampai pernah ke Malang, saya baru pulang dari Malang. Di kota Malang itu ada Tugu, ada nama terminal namanya Hamid Rusdi. Siapa tahu? Ada yang pernah tahu ya? Namanya Hamid Rusdi. Loh siapa Hamid Rusdi itu? Hamid Rusdi itu instruktur Banser pertama kali di Jawa Timur. Dia adalah pahlawan yang berani melawan Belanda dan satu kelebihannya dia tampilannya paling necis di antara orang-orang yang lain. Makanya istrinya adalah seorang mu'alaf berkebangsaan Jerman. Istrinya adalah namanya Josephine Greta das Schwarz. Itu orang Belanda ditaklukkan dengan pesona Bansernya Hamid Rusdi. Maka Banser itu harus meyakinkan, maka jangan kalah sama TNI. TNI itu adik sampean. Makanya kalau Banser itu jalannya kadang-kadang agak pelan, karena bintang paling tinggi tentara atau TNI itu cuma 4, Banser bintangnya 9. Jadi Banser ini kakaknya tentara. Loh kalau begitu Banser kok kenapa gak dibayar? Loh Banser ini yang punya negara, tentara yang dibayar. Banser ini kakaknya tentara, adiknya, makanya kakak nggak boleh kemudian protes sama adiknya, kakak harus ngalah sama adiknya. Hidup Banser, hidup Ansor. Jadi kenapa kok bisa adiknya? Banser dan Ansor itu berdiri 1934. 1930 tentara lahir berdiri itu 1945. Tua mana? Tua? Maka Banser itu sampai kapanpun akan menjadi kakaknya tentara ila yaumil qiyamah. Dan saya beritahu panjenengan, ada 3 organisasi di Indonesia ini yang tidak mungkin dibubarkan. Negara tidak mungkin berani bubarkan 3 organisasi itu. 1 Nahdlatul Ulama, 2 adalah Muslimat, 3 adalah GP Ansor dan Banser, dan itu tertulis di dokumen negara arsip nasional. Makanya kalau ada orang ngomong HTI FPI dibubarkan, loh nanti Banser bisa dibubarkan, itu nggak tahu sejarah. Kenapa Banser Ansor dan kemudian Muslimat NU nggak bisa dibubarkan? Yang punya saham, yang punya negara, yang mendirikan NU kok. Maka hidup Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Masya Allah, moga-moga panjenengan yang hadir semua ini anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidupnya barokah, keluarganya diselamatkan oleh Allah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah, dan nanti diakui santrinya Hadratus Hasyim Asy'ari, masuk surganya Allah rombongan semua. Al-Fatihah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ingin beri pengakuan sebelum terakhir. Ranting punya, apalagi GP Ansor Ranting, punya kendaraan operasional mobil seperti ini baru satu-satunya di Jawa Timur.
Makanya kalau rantingnya tidak berterima kasih, tidak derek dan ngikut dan mendukung namanya Pak Klebonnya, itu kata Roma Irama terlalu. Ya, jenengan mendapatkan satu rekor apa? Wong PC Ansor aja nggak punya, PAC Ansor nggak punya, ranting punya. Itu kalau nggak sebaik-baik kepala desa mikiri Ansor nggak mungkin dia mau dikasih. Makanya jangan sampai lupakan perjuangan kepala desa, dampingi, sampaikan bahwa Ansor, bahwa beliau adalah kader NU dan ayo kita hantarkan bersama beliau nanti dalam perjuangannya menggapai kemajuan dan kemakmuran di Kabupaten Sampang. Sepakat? Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.